Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kali ini saya akan mengamati atau membicarakan sekitar tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja yang pada tanggal 5 Oktober yang lalu telah disahkan RUU-nya oleh DPR. Dan kita tahu bahwa sejak saat itu reaksi dari masyarakat terhadap Omnibus Law ini ternyata luar biasa keras. Ada terjadi demonstrasi di mana-mana, ya, bahkan demonstrasi yang sudah sifatnya anarkis, ya, di Jakarta, di Jogja, di Makassar, di Bandung, ya, di Surabaya, dan mungkin tempat-tempat lain yang demikian banyak. Menjadi pertanyaan, ada apa undang-undang yang disahkan ini, RUU yang disahkan ini mendapatkan reaksi keras yang sedemikian rupa. Dan tentu kita bisa menduga, apalagi demonstrasi itu dilakukan dengan anarkis, dengan kekerasan, ya, kita bisa menduga pasti ada motivasi politik, ya, ada agenda politik di belakangnya. Kita akan mengamati, akan membedah undang-undang Cipta Kerja yang tebalnya seperti ini, ya, Bapak Ibu, seperti ini yang nanti kami akan terbitkan, kami akan susun terbitkan. Yang ini udah siap naik untuk dipercetakan, ya. Yang terdiri dari 15 bab dengan 186 pasalnya, ya. Nah, kalau saya langsung mengupas dalam sekali jalan Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, secara teknis akan saya bagi ke dalam 3 video pembicaraan sekitar Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bagian yang pertama, saya memberikan bagian introduksi atau pengantar dari pengertian Omnibus Law ini, ya. Nanti bagian yang kedua, saya akan mulai melakukan pembedahan apa isi atau konten dari 15 bab dan 186 pasal itu, dan bidang-bidang mana saja yang nanti akan saya amati secara khusus. Nah, pembicaraan dan analisis bidang-bidang yang khususnya di 4 bidang yang utama, yaitu menyangkut ekosistem usaha, kemudian investasi, perizinan, dan tenaga kerja serta perpajakan. Saya akan bahas secara khusus, ya, di dalam video saya yang ketiga nanti. Nah, sekarang saya mulai dari fase yang pertama. Kita baru saja kalau di Indonesia ini mengenal satu istilah Omnibus Law ini, ya. Apa sih sebenarnya pengertian Omnibus Law ini? Kata ini sebenarnya terdiri dari 3 akar kata, ya. Ada omni, ada bus, dan ada law. Nah, kata omni ini berasal dari bahasa Latin yang arti harafiahnya sebenarnya adalah maha. Jadi dalam kita tahu bahwa di abad-abad awal dan sampai dengan pertengahan ini bahasa Latin seiring dengan kejayaan Imperium Romawi itu menjadi bahasa internasional, ya. Bahasa Latin dan bahasa Yunani itu menjadi bahasa internasional kala itu. Dan kemudian dengan bahasa inilah masuk ke seluruh Eropa daratan, khususnya di Eropa Barat, sehingga bahasa Latin itu masuk menjadi bahasa-bahasa hukum juga. Nah, kata omni itu berasal dari akar kata bahasa Latin, artinya maha. Di dalam terminologi teologi dikenal istilah misalnya omnipresent, ya, yang diartikan Tuhan maha hadir. Omniscientia atau omniscience, Tuhan yang maha tahu, gitu. Omnipotent, yang diartikan Tuhan maha kuat atau maha kuasa, ya, dan seterusnya. Nah, istilah omni ini dalam bahasa Latin kemudian diadopsi, dipakai di dalam bahasa hukum yang khususnya berkembang awalnya di Eropa Barat, ya, yang kemudian terus menjalar sampai ke Amerika.
konteks ada orang yang membedakan atau ada para sarjana yang membedakan dua mainstream hukum di dunia ini, yaitu common law dan civil law, di mana Eropa kontinental itu menganut civil law, lalu Inggris dan kemudian Amerika dan beberapa negara yang lain menganut common law. Saya di dalam konteks ini tidak akan memberikan penggarisan yang ketat gitu ya, karena kenyataannya Omnibus Law ini dipakai di semua negara, baik di Eropa Barat, di Eropa kontinental, maupun di Inggris dan ke Amerika, ke Kanada, dan beberapa negara Eropa Barat yang lain juga sudah memakai istilah Omnibus Law ini. Nah, kata yang kedua itu kan BAS. BAS ini yang memang diartikan secara harafiah ya BAS atau bis itu. Ya, dalam pengertian kalau omnibus berarti bis yang besar, bus yang berukuran jumbo, yang pada waktu itu memang moda transportasi publik yang terbesar itu adalah bis ya, atau bus ini. Bahkan sekarang kalau kita lihat ada bis yang bertingkat dan ada bis yang gandeng dan sebagainya. Jadi bis ini, bis yang jumbo yang besar ini karena menjadi alat transportasi publik baik orang maupun barang. Nah, kalau kita lihat di bis itu kan ada baggage, ada bagasi yang bisa menyimpan barang-barang, selain di atasnya ada orang. Jadi kemudian istilah omnibus ini dipakai oleh para pemikir hukum untuk dianalogikan sebagai sebuah instrumen, sebagai sebuah sarana undang-undang yang menampung banyak undang-undang yang lain. Nah, undang-undang yang per bidang itu biasanya kan undang-undang mengatur bidang-bidang khusus, bidang-bidang yang spesifik diatur berdasarkan undang-undang. Ya, memang ini tradisi yang banyak dipakai di negara-negara civil law, karena mereka selalu menganut asas legalitas ya, per undang-undang. Tetapi sekali lagi di dalam prakteknya Omnibus Law ini ya dipakai di semua negara, baik yang menganut civil law maupun yang common law. Ya, itu memakai ini. Jadi menganalogikan ketika istilah omni dan bus ini dipakai, diadopsi untuk ke dalam pemikiran hukum, maka diasumsikan bahwa omnibus itu adalah suatu instrumen besar, suatu kendaraan besar untuk menampung banyak undang-undang yang lain, undang-undang di banyak bidang, di banyak sektor. Ya. Nah, kenapa kemudian Indonesia juga memakai model ini? Ini harus diakui bahwa sejak pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, beliau sudah melihat betapa banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, yang khususnya di bidang ekonomi, gitu ya, itu sudah over regulation dan overlapping di banyak hal, di banyak bidang. Ya, sudah kesemrautannya itu sudah nggak karu-karuan. Ini salah satu sebenarnya yang menjadi tantangan bagi orang-orang hukum, fakultas hukum dan akademisi hukum dan praktisi-praktisi hukum seharusnya yang harus memikirkan ini gitu. Kenapa di negara hukum di Indonesia yang menyebut negara hukum ini, hukum menjadi begitu crowded, ya, begitu tumpang tindih, begitu terlalu banyak, di mana-mana ada hukum. Tapi kalau kita lihat di dalam praktek, di dalam pelaksanaan penegakan hukumnya tidak efektif. Banyak yang tidak efektif, banyak yang nggak karu-karuan yang terjadi. Ya, saya hanya mengutip misalnya data yang dipakai oleh penulis Edelweiss itu, bahwa dia mengutip dari data Bappenas. Ya, di tahun 2000 sampai dengan 2015 itu ada peraturan perundang-undangan sebanyak 12.471. Kita bisa membayangkan itu betapa banyaknya dalam kurun waktu 15 tahun itu ada 12.471 peraturan perundang-undangan, di mana di antara 12.471 peraturan perundang-undangan itu peraturan menteri itu mendominasi, ya, sebanyak 8.311 peraturan menteri. Ini satu praktek kebijakan publik yang bukan mencerminkan legal minded, tetapi terlalu over regulation gitu, ya, terlalu ruwet, ya, dengan banyaknya peraturan. Nah,
Presiden Jokowi nampaknya melihat itu semua sebagai satu hambatan, bukan lagi sebagai hal yang positif gitu. Ya, malahan itu menjadi hal negatif, menjadi penghambat khususnya di bidang perekonomian. Ya, ini kita juga harus mengakui bersama ya bahwa begitu banyaknya peraturan perundang-undangan ini bukan kemudian menimbulkan hal yang produktif, tapi malah hal yang kontraproduktif, khususnya di bidang ekonomi, yang cara berpikir orang-orang bisnis itu, orang-orang ekonomi sebenarnya lebih berorientasi kepada cara berpikir yang efisien dan efektif, ya, yang tidak terlalu suka dengan kerumitan, aturan-aturan gitu, yang jelimet, yang nggak karu-karuan, yang di dalam lapangan itu hanya menimbulkan efek biaya tinggi, bahkan pungli, biaya siluman dan lain sebagainya, ya. Itu terjadi akibat daripada banyaknya peraturan ini. Karena nanti di dalam praktek, di dalam lapangan, para petugas itu berlindung di bawah peraturan itu. Ya, kami hanya melaksanakan peraturan. Peraturannya begini, dibikin ruwet, dibikin sulit, ya, sehingga timbul istilah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ekses korupsi. Politik perizinan kita menjadi ruwet, menjadi rumit, efek biaya tinggi. Ya, high cost ekonomi orang mengatakan. Sehingga tidak sehat lagi. Nah, oleh sebab itu Presiden Jokowi di dalam era pemerintahannya yang kedua itu ingin menggerus itu semua. Saya percaya bahwa beliau bukan alergi dengan hukum, tetapi beliau melihat ada ekses negatif dari banyaknya peraturan itu yang harus dibasmi gitu. Ya, sehingga terjadi penyederhanaan. Penyederhanaan itu tidak boleh diartikan sebagai bebas hukum. Tetapi hukum adalah dipakai menjadi aturan-aturan yang efisien dan efektif gitu. Karena tanpa hukum dia tidak mungkin Indonesia menyebut negara hukum. Indonesia menyebut negara hukum. Jadi segala sesuatu harus diatur dengan hukum. Tetapi bukan berarti lalu kebanyakan kelebihan. Karena segala sesuatu yang kebanyakan, kelebihan itu juga tetap eksesnya negatif. Eksesnya tidak baik, menimbulkan kontraproduktif. Jadi yang saya katakan menimbulkan ekses biaya tinggi, ya, korupsi, suap menyuap untuk mudah urusan perizinan dan sebagainya gitu. Sehingga itu semua akibatnya banyak keluhan, terutama dari para investor, para penanam modal. Nah, kita juga mesti fair di dalam konteks ini. Ketika para investor, penanam modal itu menggelontorkan uangnya yang seringkali juga bukan dalam jumlah yang sedikit gitu, triliun dalam rupiahnya misalnya. Nah, lalu kemudian hanya ribet, kemudian direpotkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang jelimet, yang seringkali juga tidak dapat dipahami dengan mudah secara awam, ya, maka tentu itu menimbulkan keluhan-keluhan. Dan kita tahu bahwa selama ini sebelum pemerintahan Pak Jokowi itu kan soal-soal perizinan kan demikian rumit, ya, sulit, susah gitu. Jadi kita harus menyadari hal itu. Nah, padahal untuk orang berinvestasi, pertama-tama yang biasanya ditanyakan, ya, ini menurut pengalaman praktek saya, menurut pengalaman praktis saya, biasanya justru the legal environment of business. Itu yang pertama ditanyakan, bagaimana sih kondisi hukum di Indonesia di bidang propertinya, di bidang infrastrukturnya, di bidang tenaga kerjanya, di bidang perpajakannya, itu semua regulation itu. Ya, di bidang penegakan hukum, di bidang praktek pengadilan ketika mereka mengalami sengketa, itu bagaimana, seberapa jauh efisiennya, seberapa jauh kepositifannya gitu, memberikan jaminan-jaminan yang pasti, yang jelas buat mereka, yang adil. Nah, itu pertama-tama studi investasi biasanya hukum dulu yang dilakukan oleh para investor itu. Ya, mereka menanyakan itu dulu. Makanya di dalam FS, di dalam feasibility study yang saya lakukan, seringkali legal itu menjadi urutan yang pertama yang saya bikin resumenya gitu, yang bikin opininya. Sehingga karena apa? Karena itu menjadi dasar, menjadi fondasi dalam setiap bisnis legal itu. Ya, maka saya memberikan contoh, ya, dalam studi-studi tentang hukum yang berlatar belakang bisnis, itu ada bukunya sendiri, The Legal Environment of Business itu. Ya, ini berbeda, ini bukan environmental law, tetapi
kondisi-kondisi hukum ya di dalam dunia bisnis gitu. Nah, ini salah satu buku ya. Nah, kenapa ini perlu disadari oleh para lawyer, agar para lawyer, business lawyer terutama ya, bahwa semua kegiatan ekonomi itu sekali lagi kata kuncinya bagaimana mereka bisa melakukan usaha dengan efisien, efektif, lalu mendapat jaminan kekuatan hukum yang memadai. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar keluhan dari Menteri Keuangan bahwa kok sudah memberikan insentif di bidang perpajakan, ya kan? Tetapi kenapa investasi ini masih susah? Nah, jawabannya sebenarnya satu, karena persoalan legal environment di bidang bisnis di Indonesia ini yang nampaknya perlu ditinjau ya, untuk memberikan kepastian, keamanan, ya, rasa aman bagi para investor yang sudah menggelontorkan uangnya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau motivasi maksudnya Presiden adalah demikian baik, mensimplifikasi banyaknya peraturan perundang-undangan itu, sekali lagi khususnya di bidang ekonomi, di bidang investasi, maka kenapa kemarin langsung menimbulkan reaksi yang begitu heboh, bahkan demonstrasi yang sifatnya anarkis. Di bagian awal tadi saya sudah singgung, buat saya pribadi, saya berkeyakinan itu pasti ada motivasi politik. Pertanyaan saya tidak yakin bahwa orang-orang yang demonstrasi itu sudah membaca dan mengerti buku Omnibus Law Cipta Kerja yang sebegini tebal itu. Ya, saya nggak yakin mereka benar-benar sudah memahami, mendalami isi buku ini, buku undang-undang ini. Pengalaman saya mengajar sejak tahun 93, mahasiswa saya saja itu banyak yang malas untuk membaca textbook, ya, buku-buku, termasuk buku-buku undang-undang yang bahkan tipis-tipis. Apalagi sekarang mahasiswa tiba-tiba ikutan demonstrasi Omnibus Law. Paham saja mungkin belum tentu ngerti. Istilah Omnibus Law aja belum tentu mereka ngerti. Apalagi kontennya, apalagi isi undang-undangnya, belum tentu. Ya. Lalu juga unsur buruh. Kenapa buruh itu langsung teriak-teriak menentang dengan keras? Ya, dan sebagainya. Bahkan ada kenyataan, saya mendapatkan kiriman video-video yang ternyata ada beberapa demonstran yang ketangkap itu diintegrasi, mereka dibayar 100.000. Ya, mereka juga diintegrasi, nggak ngerti sebenarnya apa mereka demo apa dan sebagainya. Jadi itu semua membuktikan bahwa patut diduga keras gitu. Di belakang demo-demo itu motivasinya politik. Dan saya sangat mengapresiasi ternyata respon pemerintah melalui Menteri Menko Polhukam dan yang didampingi oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh pihak BIN, ya, itu telah menegaskan sikap gitu, akan menindak sampai ke biang keroknya, ke mastermind-nya, ke aktor intelektualisnya istilahnya. Nah, kami mengharapkan ini benar-benar terwujud ya, penegakan hukum semacam ini, gitu. Jangan sampai nanti ada penutupan, apalagi juga Menko Ekuin Hartarto Erlangga kan sudah mengatakan, saya udah tahu tuh siapa yang biayain, siapa. Nah, kalau sudah tahu, buka, biasakan dengan keterbukaan informasi. Pemerintah udah harus membiasakan ini, sehingga dengan demikian kita bisa membedakan demonstrasi yang memang mengerti substansi apa yang didemokan, apa yang diprotes, apa yang tidak disetujui, dengan demonstrasi yang cuman sekedar ingin mengacaukan keadaan karena sentimen pada pemerintahan, karena ketidaksukaan pada pemerintahan, ya, sehingga dua hal ini harus benar-benar bisa dipisahkan dengan jelas. Ya, demonstrasi yang memang tahu dan mengerti tentang alasan-alasan mengapa dia melawan, memberontak terhadap Omnibus Law ini, dan demonstrasi yang sebenarnya cuma sekedar gerakan politik begitu. Ya, gerakan yang mengacaukan keadaan. Nah, kami mengharapkan bahwa ini betul-betul dituntaskan oleh pemerintah. Nah, Omnibus Law sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden sejak beliau dilantik pada periode yang kedua itu, pada Oktober. Meskipun pada waktu itu beliau belum menggunakan istilah Omnibus, tapi sudah mencanangkan penyederhanaan. Ya, beliau pada itu menyebut dua
ingin menyederhanakan atau ingin mengajak DPR itu membuat dua undang-undang besar, ya. Yang pertama undang-undang cipta lapangan kerja, masih ada istilah lapangan kerjanya. Yang kedua undang-undang pemberdayaan koperasi dan UKM. Nah, nampaknya dalam perkembangan, dan bahkan beliau mengharapkan kan undang-undang cipta lapangan kerja ini selesai dalam 100 hari. Ya, nampaknya dalam perkembangan undang-undang cipta lapangan kerja ini menjadi undang-undang cipta kerja yang sekarang ini, ya, itu di bulan Desember. Tetapi istilah omnibus law ini, seingat saya, itu diucapkan oleh Presiden itu ketika beliau pada akhir November berkunjung ke Korea Selatan, ya, bahwa beliau memberikan jaminan kepada para investor dari Korea Selatan itu agar tidak segan berinvestasi di Indonesia, karena beliau akan melakukan penyederhanaan atau eliminasi dari begitu banyak 70 sampai 74 undang-undang yang waktu itu kayaknya beliau singgung itu, ya. Nah, itulah kemudian keluarlah sekarang omnibus law ini, yang sekali lagi dalam sejarah hukum kata omnibus law ini sebenarnya tidak asing, baik di negara-negara Eropa kontinental, ya, di Amerika, bahkan di beberapa negara Asia Tenggara sekalipun sudah menggunakan ini. Karena sekali lagi maksud dan tujuan omnibus law itu tidak lain adalah mengefisienkan dan mengefektifkan perilaku ekonomi, sehingga di dalam praktek itu tidak banyak hal yang berbelit-belit, tidak banyak hal yang menimbulkan potensi korup dan pemanfaatan gitu, ya, peluang pungli oleh birokrat gitu. Nah, sekali lagi maksud dan tujuannya buat saya melihat dari segi perspektif hukum dan bisnis, tentu ini positif gitu. Ini positif. Tapi sekali lagi mengapa ini sampai menimbulkan reaksi-reaksi demonstrasi yang begitu keras? Saya tidak yakin reaksi-reaksi ini murni karena mereka mengerti. Nah, karena itu nanti di dalam video saya yang ketiga, saya akan membedah topik demi topik yang tadi saya katakan itu, termasuk soal ketenaga kerjaan, ya, perpajakan dan sebagainya. Nah, di dalam konteks omnibus ini yang kita harus pahami adalah bagaimana sekarang kritik yang harus juga diberikan kepada pemerintah. Sekali lagi saya juga ingin berbuat fair. Maksud dan tujuan dari Presiden yang demikian baik itu, sayangnya, apalagi sekali lagi pada waktu itu beliau meminta 100 hari udah harus selesai, itu sayangnya tidak diikuti dengan satu komunikasi publik, ya, kepada publik yang intens gitu. Misalnya bayangkan untuk mengeliminasi puluhan undang-undang yang misalnya di Korea Selatan itu beliau katakan pada waktu itu sekitar 70 sampai 74, yang sekarang prakteknya 76 undang-undang dieliminir di dalam satu undang-undang cipta kerja ini, ya. Itu kan sebenarnya merupakan proyek besar yang seharusnya alangkah baiknya kalau pemerintah itu dari awal transparan gitu. Siapa sih tim yang dibentuk? Ini kan memerlukan ahli yang luar biasa, khususnya di ahli para lawyer, business lawyer, ya. Terus terang saya harus mengatakan harusnya business lawyer yang banyak menjadi arsitek di dalam omnibus law ini sebenarnya. Kalau bagian-bagian pengusahanya gitu, ya, bagian teknik legal draftingnya itu kan hanya bantuan saja, konten-konten yang perlu diatur. Tetapi secara teknis seharusnya business lawyer lah yang menjadi arsitek dari omnibus law ini. Karena sekali lagi omnibus law ini berlatar belakang secara prinsip itu berlatar belakang pada ekonomi, heavy-nya kepada mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis, ya, supaya menjadi efisien dan efektif, ya, supaya benar-benar bebas dari manipulasi, kesulitan-kesulitan, ya, atau penyulitan oleh birokrat gitu, membebaskan dari biaya-biaya siluman, pungli, korupsi dan lain sebagainya, ya. Sehingga seharusnya dibuka untuk membuat omnibus law yang setebal ini, ya, mengeliminasi dari begitu banyak undang-undang. Seharusnya timnya tuh siapa sih? Kok diharapkan bisa selesai dalam 100 hari?
Yang kedua, harusnya public hearing-nya diperbanyak sehingga semua stakeholder terlibat di situ di dalam perdebatan 100 hari itu. Iya kan? Artinya gini, ini kan harusnya buat presiden kan proyek raksasa juga sebenarnya. Tapi sayang kan isu tentang omnibus ini kan nggak pernah terdengar selama ini. Artinya sejak pernyataan beliau di Korea Selatan lalu menghilang begitu saja. Lalu tiba-tiba 5 Oktober DPR mengesahkan RUU ini. Nah ini yang kemudian menimbulkan banyak menurut saya tenggang waktu itu yang memungkinkan banyak hoax yang bisa dilansir oleh banyak pihak gitu, yang bermotivasi politik jahat itu, ya, untuk menimbulkan banyak distorsi, banyak informasi-informasi yang salah, ya, yang tidak benar sehingga mengakibatkan manas-manasin, khususnya di dalam konteks ini adalah pihak buruh. Nah, saya hanya mengingatkan, hanya kasihan kepada pihak buruh ini kalau terus-menerus hanya dipanas-panasin, terus-menerus sifatnya hanya diadu domba, ya, kepada pemerintah, kepada pengusaha dan sebagainya. Saya juga pada sisi yang lain juga kurang setuju kalau ada istilah dari Menteri Industri atau siapa, ya, Pak Agus Gumiwang atau siapa itu yang mengatakan bahwa antara pengusaha dengan pekerja itu, dengan buruh itu adalah saudara kembar. Saya kira juga enggak, karena itu berlebihan. Karena kita harus jujur, genetik dari pengusaha dan dari buruh itu berbeda. Pengusaha itu mindsetnya adalah profit oriented gitu. Dia hitung-hitungan bagaimana investasi saya kembali dengan beruntung. Ya, dia menghitung break-even-nya, dia menghitung return on investment-nya, dia menghitung return on equity-nya dan seterusnya dan sebagainya. Ya, jadi mindset-nya itu, minded-nya dia adalah profit. Nah, kalau buruh itu kan minded-nya adalah upah. Dia kerja dan upah. Jadi sangat berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Nggak bisa dengan jujur kalau dikatakan adalah saudara kembar itu. Genetiknya berbeda kok. Maka lebih baik tetap diistilahkan sebagai mitra. Ya, yang satu kekuatan modal investasi, yang satu kekuatan tenaga digabungkan pertemukan dengan cara-cara yang sangat fair dan adil. Ya, itu saya kira jauh lebih realistik dan lebih jujur daripada mengatakan dua hal ini saudara kembar yang sebenarnya sama sekali bertolak belakang, nggak sama. Maksud dan tujuan buruh jelas itu. Dia kerja untuk mendapatkan upah. Gitu. Sedangkan para pengusaha itu melakukan usaha supaya dia mendapatkan laba, ya, mendapatkan keuntungan. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi kalau dua hal ini disatukan, yang berbeda disatukan, sinergi, kerjasama yang baik, ya itu akan menjadi outputnya atau outcome-nya juga menjadi produktif dan menjadi baik. Nah, oleh sebab itu pemerintah menurut saya harus juga memperbaiki sistem komunikasi ini sehingga tidak menimbulkan kekagetan-kekagetan. Nah, saya khawatir dengan tidak adanya komunikasi yang selama ini dari antara persiapan membuat undang-undang ini sampai disahkannya oleh DPR pada 5 Oktober yang lalu, itu yang memberikan kesempatan gitu ya untuk banyaknya hoax, untuk banyaknya isu-isu negatif, ya, terutama sekali lagi dari orang-orang yang berpikir jahat untuk negara ini. Ya, kalau tentang kritik, tentang meninjau isinya, saya yakin maka itu kalau toh nanti ada perlawanan, maka perlawanan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang intelektual, dengan cara-cara yang beradab. Ya, kita kaji, kita bedah bareng-bareng. Maka di dalam hukum itu ada 3 parameter yang sudah sifatnya pakem itu, ya, tentang keadilan, tentang kepastian hukum dan tentang kemanfaatan. Itu pertama, satu dasar kriteria. Nanti kita bedah berdasarkan ukuran-ukuran itu. Apakah setiap bidang yang diatur di dalam omnibus itu memenuhi prinsip-prinsip itu? Dia comply nggak dengan keadilan, dengan kepastian, dan dengan kemanfaatan? Itu yang pertama. Nah, kalau tidak, baru itu diberikan kontra argumennya. Sehingga kenapa saya sebagai buruh merasa itu tidak adil, merasa itu tidak ada kepastian, merasa itu tidak bermanfaat. Diberikan argumentasi yang baik di situ. Ya, tidak harus dengan perlawanan yang anarkis gitu. Ya, demikian juga di bidang kemudahan investasi, perizinan, ekosistem investasi, kemudian di bidang infrastruktur, ya, pertanahan dan lain sebagainya. Kemudian di bidang perpajakan, semua boleh, bisa diuji, dan kita berhak menguji itu. Kalau memang nanti didapati konten, substansi dari Omnibus Law ini nggak cocok dengan 3 ukuran, dengan 3 parameter itu, ya kita boleh
boleh mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga kita akan melihat apakah rumusan-rumusan di dalam undang-undang ini masih juga menggunakan pendekatan kalimat yang berbelit-belit, ataukah sudah kalimatnya sudah cukup gamblang. Ya, kalimatnya gamblang, sederhana, sehingga mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan multitafsir gitu. Ya, ini tafsir gramatika ini yang penting. Seringkali bahasa undang-undang ini masih berbelit-belit kalimat-kalimatnya. Coba ini nanti kita akan tinjau. Ya, di dalam video saya yang ketiga saya akan mencoba mengupas hal-hal semacam itu. Ya, nah dengan demikian, kalau toh kita mau protes, mau tidak setuju, itu hak warga negara, nggak apa-apa, biasa aja. Tetapi marilah kita melakukan perlawanan dengan cara-cara yang beradab, yaitu dengan melakukan perlawanan hukum. Karena itulah adanya pengadilan, termasuk adanya Mahkamah Konstitusi, gitu. Untuk melakukan perlawanan hukum, termasuk kepada pemerintah. Makanya mulai tingkat di bawah peraturan perundang-undangan, adanya perilaku eksekutif yang kita anggap semena-mena, ada itu semua peradilannya kan ada peradilan tata usaha negara dan sebagainya. Jadi biasa saja itu melawan pemerintah sebenarnya kalau kita biasakan di dalam berpikir budaya hukum, ya itu biasa. Sebenarnya tidak ada hal yang perlu dicemaskan dari perlawanan. Biasa, ada, itulah fungsinya adanya pengadilan sebagai negara hukum, sebagai negara demokrasi gitu. Tetapi bahwa kemudian perlawanan itu lalu diwujudkan dalam bentuk demonstrasi yang anarkis, itu kan malah kontraproduktif dan tidak rasional, ya, dan tidak proporsional. Sekali lagi, belum tentu mereka sudah mengerti tentang isi ini, ya, belum tentu sungguh-sungguh argumentasinya itu tepat gitu. Mengapa mereka melawan? Kita boleh menguji, nanti kita lakukan bedah ini, dan saya mengharapkan bedah dari Omnibus Law ini akan dilakukan banyak pihak. Ya, tadi saya sendiri akan melakukan di 3 bagian. Ya, nanti di video yang kedua saya akan melakukan bedah soal sistemisasinya lebih dulu, dan kemudian mengeluarkan beberapa bidang yang akan saya amati secara khusus. Lalu pada video yang ketiga saya akan masuk ke dalam analisis dan pengamatan di bidang-bidang yang khusus. Nah, demikian pengantar saya sekitar Omnibus Law, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih dan salam sehat.